Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena masih ada kesempatan bagi segenap umat-Mu untuk hadir di tempat ini. Kami boleh berada di hadirat Allah, hendak memuji menyembah Engkau, dan duduk diam di hadapan Tuhan untuk mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami dengan leluasa melalui Roh Kudus-Mu, sehingga hanya firman Tuhan saja yang kami dengarkan. Dialah Allah yang dimuliakan, dan kami semua dibangunkan di dalam iman dan juga kekuatan atas firman Allah. Dalam nama Yesus yang punya firman, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan ya, walaupun ada suara di atas, jangan terpecah, mari kita tetap mendengar firman Tuhan. Baik saudara-saudara, hari ini kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Kalau sudah, demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dan dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Nah, saudara, hari ini adalah bulan Mei. Kita sekarang masuk dalam satu tema bulanan, yaitu grow, ya, bertumbuh. Grow, bertumbuh. Ya, ini bertumbuh secara rohani gitu ya. Nah, bertumbuh secara rohani ini kita akan pecah menjadi tema-tema mingguan di dalam 4 minggu selama bulan Mei. Minggu yang hari ini, minggu pertama, kita akan lihat apa itu grow atau bertumbuh secara rohani. Yang kedua nanti, minggu kedua, kita akan lihat syarat-syarat dan cara untuk bertumbuh secara rohani. Saya harap kita tidak melewatkan satu tema pun, supaya kita tahu bagaimana kita bertumbuh. Kemudian yang minggu ketiga, kita akan lihat tanda-tanda pertumbuhan iman atau tanda-tanda pertumbuhan rohani di dalam gereja. Saudara ya, nanti minggu ketiga kita akan tahu apakah gereja GP Kris Kelapa Gading sudah bertumbuh atau tidak. Oke. Lalu nanti minggu keempat kita akan lihat alasan mengapa kita harus bertumbuh secara rohani. Dan itu akan dibawakan oleh pendeta Dr. Erwin Nuh, ya, Erwin Nuh Tantero, ya. Nah, hari ini kita akan melihat apa itu bertumbuh secara rohani. Apa artinya? Atau pertumbuhan rohani itu apa? Itu pertanyaan kita, oke? Nah, mari kita lihat dulu arti kata bertumbuh secara umum. Apa sih bertumbuh secara umum ini? Tumbuh atau bertumbuh itu artinya apa? Saudara, sesuatu yang sifatnya progresif itu disebut bertumbuh. Ya, kalau ada benjolan di mana
di dalam badan kita dulu kecil benjolan itu, lama-lama membesar. Nah, ini disebut bertumbuh, oke? Secara fisik ya. Sesuatu yang berprogresif makin lama makin besar, itu disebut bertumbuh. Kemudian atau sesuatu yang sifatnya berproses. Bertumbuh itu sesuatu yang berproses. Apa yang disebut dengan berproses itu adalah juga makna daripada bertumbuh. Atau sesuatu yang berkembang, ya, berkembang dari kecil jadi besar gitu ya. Itu disebut bertumbuh. Atau juga sesuatu yang dulu kanak-kanak menjadi dewasa dia. Nah, ketika kita menjadi dewasa, ini juga disebut bertumbuh, ya. Dulu Aldo kecil misalnya, Grace masih kecil, sekarang sudah gede gitu kan. Melissa ya, Kristi dulu mah kecil-kecil semua sekolah minggu kita ini, ya. Sekarang mereka sudah besar-besar, oke? Itu namanya bertumbuh, ya. Tapi kalau yang oma-oma sudah nggak bisa tumbuh lagi, dia justru merosot gitu ya. Beda ya. Jadi ini arti bertumbuh. Atau sesuatu yang dulunya nggak sempurna, kemudian menjadi sempurna, itu juga disebut bertumbuh. Nah, manusia pada umumnya perlu bertumbuh dalam bermacam-macam aspek, ya, macam-macam aspek. Kita bisa bertumbuh dalam bermacam-macam aspek. Saya mau mulai dengan bertumbuh secara fisik. Ya, saya rasa kita tahu. Waktu kita lahir dulu berat kita berapa sih? Mungkin cuma 2,5 kilogram, 2,8 misalnya. Atau mungkin yang paling berat 3,0. Betul ya, waktu kita lahir. Sekarang berat badan kita sudah berapa? Sekarang berat badan kita mungkin sudah 60, 70, 80. Bahkan mungkin ada yang 100 di antara kita. Padahal dulu lahirnya cuma 2,5 kilo. Betul enggak? Nah, ini anak yang di panggung di atas ini dulu lahirnya berapa, Pak? Berapa kilo? 3 kilo, ya. 3 kilo lahirnya. Ya, anaknya si Pak Pran ya. Nah, nanti kita akan lihat dia akan beratnya berapa. Nah, itu namanya bertumbuh. Atau panjangnya atau tinggi badannya. Rata-rata seorang bayi kalau lahir mungkin panjangnya cuma berapa? 4,5 misalnya ya. 4,8. Atau yang keturunannya raksasa ya mungkin 50 cm gitu ya. Tapi sekarang tingginya sudah berapa? Wah, kayak tiang listrik. Itu artinya dari kecil dia jadi tinggi, dari pendek dari tinggi, itu bertumbuh. Dari kecil jadi besar, itu bertumbuh. Dari yang ringan jadi yang berat, itu bertumbuh. Oke? Itu pertumbuhan secara fisik. Aspek berikutnya, manusia juga bertumbuh secara mental, secara psikis. Oke? Manusia itu bertumbuh secara apa? Mental dan juga secara psikis. Dulu dia anak-anak gitu ya, waktu bayi mental dan psikisnya biasa-biasa atau lemah, sangat bergantung pada orang tuanya gitu ya. Lalu kemudian mengalami tahap-tahap perkembangan mental maupun perkembangan psikis. Nah, pada bayi, saya baca satu buku, pada bayi ya, seorang bayi akan mengalami perkembangan pada tahap awal yang disebut dengan trust dan mistrust. Antara dia percaya dan tidak percaya. Seorang bayi yang kayak di sana itu, yang digendong itu, ya, dia baru percaya dan tidak percaya itu tergantung pada penglihatan dia. Ini bayi. Nih ibu-ibu tahu nggak ini ya? Saya mau coba kasih informasi ini. Seorang bayi yang masih kecil, yang masih digendong, dia baru percaya mamanya ada kalau dia melihat mamanya. Jadi waktu mamanya di depan dia, hey gitu ya, dia lihat, mama saya ada. Tapi ketika mamanya sudah nggak ada, maka dia juga tidak percaya mamanya ada. Padahal mamanya ke ruang sebelah. Padahal mamanya ke dapur bikin susu. Tapi karena dia nggak lihat mamanya, maka yang dia percaya adalah dia nggak percaya mamanya ada. Jadi itu disebut dengan trust and mistrust gitu ya. Nah, itu perkembangan mental dan psikis dari seorang yang namanya bayi gitu ya. Jadi kalau ada orang dewasa ya gitu ya, panik, nggak bisa ketemu
istrinya, pada istrinya di dapur. Ketika dia lihat, mana kamu gitu ya. Sayang, di mana kamu sayang? Padahal dia ada di mana? Dia ada di dapur. Tapi karena dia nggak lihat istrinya atau nggak lihat pasangannya, dia jadi panik gitu. Berarti itu orang dewasa yang belum bertumbuh secara mental. Pernah nggak gitu? Pernah nah? Ya kan? Kalau nggak lihat papa, padahal kita udah besar nih, nggak lihat papa, panik kita. Padahal papa ada di halaman, gitu kan? Kalau orang dewasa, dia nggak lihat siapa, dia tetap percaya papanya ada. Dia tetap percaya mamanya ada. Kenapa? Karena dia sudah bertumbuh secara mental dan psikis. Nah, yang berikutnya saya mau kasih contoh lagi, agak panjang dikit ya. Bertumbuh secara sosial. Ya. Pada umumnya dalam lingkungan seorang anak kecil, lingkup sosial dia baru papa, mama, kakak atau adik kalau ada. Seorang kanak-kanak, dia hanya tahu lingkungan sosialnya sebatas itu. Paling kalau nanti dia masuk playgroup, oke, lingkungan sosial dia nambah 1, kira-kira gitu ya. Tetapi saya mau kasih tahu, seorang yang masih anak-anak, karena dia belum mengalami yang namanya pertumbuhan mental dan psikis itu, dia menjalankan lingkungan sosialnya itu dengan ego yang sangat tinggi. Keegoisan yang sangat tinggi. Ya. Semua dia bilang ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku. Maka kalau ada anak lain sama dia, coba main-mainan dia bisa berantem. Kenapa? Karena bagi mereka semuanya milik dia. Ego sekali. Kenapa kok ego sekali? Karena anak-anak usia itu mereka belum belajar tentang kepentingan orang lain. Mereka belum tahu. Jadi kalau ada orang dewasa yang hidup seperti anak kecil, egoisnya luar biasa, nggak tahu mengutamakan kepentingan orang lain, nah itu orang dewasa yang belum bertumbuh secara mental dan secara psikis, saudara-saudara. Jadi jelas sekali ya, kita lihat di situ. Nah, inilah arti daripada bertumbuh secara umum. Saya mau kasih dulu. Dan banyak lagi aspek-aspek yang lain, pertumbuhan di dalam emosional kita. Dulu kita gampang marah, gampang nangis, gampang kecewa waktu kanak-kanak ya. Hanya nggak dikasih permen kita bisa dua hari 2 malam nggak mau makan gitu kira-kira ya. Tapi masa orang dewasa kayak gitu enggak lah. Ya. Kemudian bertumbuh secara perilaku. Perilaku kita dulu begitu jahat. Sekarang mestinya jadi lebih tenang gitu kan. Nah, bertumbuh di dalam sosial, ekonomi dan sebagainya. Ada banyak sekali aspek di mana kita disebut bagaimana kita bertumbuh. Nah, sekarang kita lihat bagian kedua. Bertumbuh yang kita bicarakan bukanlah bertumbuh dalam aspek mental, aspek psikologi, bukan lagi bertumbuh secara fisik, oke? Bukan bertumbuh secara emosional, sosial dan sebagainya. Tetapi yang kita bicara hari ini adalah bertumbuh secara rohani. Apa? Bertumbuh secara rohani. Bertumbuh di dalam iman, sama ya pengertiannya. Bertumbuh di dalam Kristus, oke, itu juga sama. Mau bertumbuh secara iman, secara rohani, secara spiritual, dan di dalam Kristus itu sama. Nah, aspek ini saudara, manusia pada umumnya jarang bicara, kecuali kita belajar Alkitab. Ya, karena itu kita harus paham apa yang disebut dengan bertumbuh secara rohani. Saudara, waktu saya belajar firman Tuhan, maka saya dapat simpulkan satu hal. Dan kemarin di dalam seminar di tempat ini, seminar yang sangat bagus oleh pendeta Dr. Robi Chandra, dia juga menyinggung bagaimana kita harus menjadi seorang Kristen yang melayani, seorang yang dipanggil Tuhan. Nah, seorang yang dipanggil Tuhan itu ada orang yang harus bertumbuh kan? Karena itu bertumbuh dalam pengertian yang benar adalah dalam secara rohani itu adalah proses kita menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi, bertumbuh secara iman, bertumbuh secara rohani itu artinya proses kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya.
Tadi di jalan kami ngomong-ngomong ya, si anak yang kedua itu kok nggak mirip ya sama kokonya ya. Beda banget wajah kokonya dengan wajah adiknya. Lalu kita mulai pikirnya macam-macam. Jangan-jangan si adik ini bukan anak papanya ya, gitu kan? Umumnya si anak pasti mirip dengan papanya, betul ya? Nah, kalau kita adalah anak-anak Allah yang sudah diselamatkan, maka kita mesti mirip dengan siapa? Dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Aku harus menjadi serupa dengan Dia. Nah, itu adalah bertumbuh secara rohani. Proses kita menjadi seperti Kristus itu adalah bertumbuh secara rohani. Ya, atau hidup yang semakin serupa dengan Kristus, menjadi seperti Kristus. Itu adalah pertumbuhan di dalam iman atau di dalam Kristus. Nah, di dalam teks bacaan kita tadi Bapak Ibu, coba kita kembali ke Alkitab ya, ke Alkitab tadi. Di situ kita menemukan ada proses demi proses. Luar biasa. Kalau ayat 8 dan 9 itu menjelaskan proses pertama. Bahwa pertama-tama Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kita. Ini pertama yang terjadi pada kita. Tuhan menganugerahkan keselamatan dan iman juga dikaruniakan kepada kita. Maka sejak itu kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita diselamatkan Tuhan karena Tuhan menganugerahkan keselamatan itu kepada kita. Nah, itu tahap pertama. Sehingga oleh anugerah Tuhan itu, saya jadi kenal siapa namanya Yesus. Saya jadi kenal Tuhan, oke? Saya makin dekat Tuhan. Saya boleh mengalami kuasa Tuhan. Saya tidak harus binasa lagi. Saya tidak harus hidup di dalam hawa nafsu dunia lagi. Tapi aku sudah diselamatkan. Maka sejak itu aku kenal yang namanya Yesus. Aku makin kenal Dia. Aku makin juga mencintai Dia. Nah, ini tahap pertama. Sekarang setelah kita diselamatkan Tuhan, nextnya apa? Apa diem saja? Apa kita jadi penonton saja? Enggak. Alkitab mengatakan engkau harus bertumbuh. Nah, di sini dikatakan setelah diselamatkan, enggak berhenti di situ. Kita mesti bertumbuh. Ya kan? Mana ada anak kita lahirkan sudah biar aja kayak gitu terus. Kan mesti kasih dia makan gitu kan. Kasih dia minum gitu kan. Kalau dia nggak mau makan udah. Sisa makanannya masih banyak. Ya bingung ya gimana caranya, pokoknya kasih makan. Supaya anak ini tambah besar dan tambah dewasa. Sama. Waktu aku lahir di dalam Kristus, ketika aku percaya diselamatkan ya oleh anugerah Tuhan, aku bayi rohani loh. Aku ini bayi rohani. Waktu saya jadi bayi rohani, saya perlu kembangkan otot-otot saya. Ini perlu dilatih. Saya perlu jadi kuat di dalam iman. Saya perlu jadi tangguh di dalam rohani saya. Gak bisa up begitu. Kita mesti terus kembang, jadi gede, jadi besar. Dan kita menjadi kuat di dalam iman kita. Itu pertumbuhan. Karena itu engkau baru percaya 1 minggu, engkau harus bertumbuh. Ya, apakah engkau sudah percaya 2 bulan, engkau harus bertumbuh. Kalau engkau baru percaya Tuhan 1 tahun, engkau harus bertumbuh. Atau engkau sudah percaya 50 tahun, sudah percaya Yesus, engkau juga harus bertumbuh. Semua orang harus bertumbuh. Gak boleh gak bertumbuh. Kalau engkau gak bertumbuh, engkau sakit namanya. Siapa mau anaknya beratnya 5 kilo aja, sudah mandek di situ. Sudah 20 tahun masih kayak cuma berat 5 kilo. Itu anak yang gimana? Betapa menyedihkannya kalau anak kita nggak tumbuh. Tuhan Allah kita juga betapa sedihnya Dia lihat kalau anak-anak yang Dia lahirkan dalam keluarga Allah tidak bertumbuh. Dia sedihnya luar biasa. Kenapa dia? Ada masalah apa dengan dia? Kenapa dia sakit? Kenapa dia nggak bisa bertumbuh? Kenapa dia nggak normal? Kenapa dia kayak begitu? Kenapa dia nggak jadi besar? Kenapa dia nggak serupa dengan aku? Tuhan kan terus sedih melihat kita kalau kita nggak bertumbuh. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, nextnya apa?
kita harus ambil langkah untuk bertumbuh. Nah, tahap yang berikutnya menarik sekali saudara-saudara. Ya, menarik sekali. Yaitu apa? Ada beberapa faktor yang harus ditambahkan supaya kita bisa bertumbuh menjadi dewasa. Saya mau pelan-pelan di sini. Coba lihat baik-baik ya di dalam Alkitab kita. Ada beberapa faktor, ada 7 saudara, yang disebutkan di dalam bacaan kita. Yang pertama, kepada iman harus ditambahkan kebajikan. Ini yang pertama. Setelah kita percaya Tuhan, kita akan dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita itu iman. Iman untuk percaya kepada Tuhan, itu dianugerahkan Tuhan. Apakah iman sudah cukup untuk diselamatkan? Sudah cukup. Tapi kalau begitu kenapa mesti tambah lagi untuk iman? Nah, ini yang dikatakan oleh Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Percuma kalau kamu punya iman. Misalnya, saya punya iman, tapi pada William itu ada perbuatan. Lalu saya bilang, Will, tunjukin dong iman kamu lewat perbuatanmu. Dia bisa tunjukin. Tapi kalau aku cuma punya iman, saya nggak punya perbuatan, dia tanya, lalu Musa, tunjukin imanmu lewat perbuatan. Atau tunjukin imanmu kepada saya. Saya nggak bisa tunjukin iman saya kalau saya tidak ada perbuatan. Sehingga ini selaras dengan apa yang Yakobus katakan. Jadi kalau di sini dikatakan tambahkan tambahkan kepada iman kebajikan. Artinya iman kita mesti ada perbuatannya. Karena orang baru bisa tahu kita punya iman lewat perbuatan kita. Kebajikan itu adalah perbuatan baik, Bapak Ibu. Ya. Kenapa mesti tambahkan kebajikan? Karena dari situlah orang bisa tahu, oh, Wanda adalah seorang yang beriman. Kenapa? Karena dia dari perbuatannya kita tahu. Ini yang pertama ya. Yang kedua, menarik lagi yang kedua. Nggak cukup sampai iman ditambahkan dengan perbuatan. Di situ dikatakan, kebajikan itu, perbuatan itu juga harus ditambahkan pengetahuan. Loh kok, kan kebaikan itu kan baik, perbuatan baik itu kan sudah ada nih. Kok masih kurangkah? Sehingga mesti ditambahkan lagi dengan pengetahuan. Dan ini pengetahuan apa? Ini pengetahuan menurut firman Tuhan. Nah, banyak orang punya kebajikan. Ya, saya mau kasih tahu, guru-guru di luar Kristen pun selalu bilang, aku sumber kebajikan. Ya, kalau saudara lihat di TV channel tertentu, ya, yang rumah sakitnya gede di PIK itu sumber kebajikan, gurunya itu. Mister siapa namanya itu? Kalau ngomong tuh bahasa Mandarin ya, santai. Wah, itu kebajikan, hikmat dan kebajikan gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu, hati-hati. Apa yang kita sebut perbuatan baik menurut konsep manusia belum tentu menurut konsep Tuhan. Betul tidak? Karena itu pengetahuan akan firman butuh tambah kepada perbuatan baik kita. Supaya setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah perbuatan baik menurut konsep firman Dia. Apalagi kalau ditambah motivasi. Banyak kan orang bisa baik dengan kita pura-pura, betul tidak? Wah, ada yang pura-pura baik sama kita. Kita pikir dia baik beneran. Nanti di ujung jalan gitu ya, baru kita tahu kebaikannya selama ini ternyata ada tuntutannya. Sama kayak setan, no? Kita minta kekayaan, dikasih kekayaan. Sehingga orang bilang, setan baik kok. Masa orang Kristen bilang setan tidak baik? Orang saya minta syarat sama dia, saya langsung jadi kaya kok. Berarti setan baik dong. Loh kalau setan baik bagaimana? Ya baik, Tuhan kalau nggak jawab doa saya doa sama setan. Setan bisa kasih saya berkat. Setan bisa kasih buat saya jadi kaya. Setan bisa kasih saya kuasa. Setan baik kan? Saya mau kasih tahu, itu pengetahuan tidak cukup. Ya, maka di dalam perbuatan baik kita, kebajikan kita, perlu pengetahuan akan firman. Sehingga kebaikanmu, kebaikan yang murni.
bukan kebaikan yang seperti konsep manusia. Yang ketiga, menarik nih yang ketiga. Ternyata kepada pengetahuan, coba lihat tadi ya, iman, ini iman, ya, kepada iman ditambahkan kebajikan, kepada kebajikan ditambahkan pengetahuan. Sekarang kepada pengetahuan ditambahkan apa? Penguasaan diri. Mungkin kita pikir ya, apa sih hubungannya atau maksudnya? Kenapa sih pengetahuan itu harus ditambahkan penguasaan diri? Apa relasi, apa korelasinya, nggak tahu ya. Saya mau kasih tahu begini. Banyak orang kalau punya pengetahuan itu jadi sombong. Dia merasa punya pengetahuan yang begitu banyak. Dan memang dia punya pengetahuan yang banyak. Akhirnya dia jadi sombong. Dia bukan rendah hati. Orang yang punya ilmu yang makin tinggi, manusia kalau nggak menguasai dirinya, dia bisa jadi sombong. Harusnya kita, kata banyak di dunia pendidikan ya, harusnya kita itu kayak ilmu padi kan. Makin berisi kita, makin tunduk kita, betul? Makin rendah hati kita. Ya, maka kalau ada orang yang sombong-sombong, kadang-kadang justru nggak punya pengetahuan. Saya rasa itu baru benar separuh. Alkitab saya lebih percaya. Karena banyak orang, makin dia berisi, makin sombong. Itu ada. Makin dia tahu banyak, makin dia sombong. Makin dia tahu banyak, makin dia nentang Tuhan kan. Makin dia tahu banyak, makin dia bilang, ini Tuhan tidak masuk akal. Karena itu pengetahuan harus disertai lagi dengan penguasaan diri. Supaya kita tetap rendah hati. Oke, apakah sudah berhenti di situ? Nah, enggak, belum. Ini ada 7 langkah. Sekarang yang keempat. Tadi kan iman, kebajikan. Sudah kebajikan tadi apa? Pengetahuan apa? Penguasaan diri. Jangan lupa ya, coba lihat nih, saya mau pelan-pelan. Jangan sampai lupa ini, kita harus bawa pulang. Setelah penguasaan diri, itu harus ditambahkan satu lagi yang namanya ketekunan. Ya. Kenapa mesti ditambah ketekunan? Saya mau kasih tahu gini, orang menguasai diri itu nggak bisa sesaat. Nggak bisa bilang, oke, hari ini saya sangat menguasai diri. Di mana? Di gereja. Ya, kemarin Pak Robi Chandra ngomongnya hebat ya. Banyak orang di gereja itu terpanggil untuk melayani Tuhan tuh hebat. Mau ngubah gereja segala lah. Mau menyerahkan seluruh yang dia punya untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Tapi begitu hari Senin sampai hari Sabtu, dia kurang ajar sama bawahannya. Dia tindas semua orang-orang Kristen karyawan dia. Dia nggak jadi berkat di sana. Tapi di gereja, wah dia jadi berkat luar biasa. Jangan sampai kita kayak gitu ya. Orang penguasaan diri ini bukan hanya sesaat, bukan temporer, bukan sewaktu-waktu. No. Penguasaan diri itu sepanjang hidup kita. Kalau kau punya pengetahuan, kalau kau begitu memang sudah hebat sekali, maka kau harus tetap terus menguasai diri. Bertekun di dalam penguasaan diri. Enggak sesaat, sudah. Susah ya. Penguasaan diri itu kadang-kadang kita bisa kendalikan diri kita kalau di lingkungan Kristen. Tapi lingkungan yang bukan Kristen, kadang-kadang kita bisa lost gitu ya. Bisa jadi orang yang jahat gitu ya. Tidak boleh. Penguasaan diri itu harus ditambahkan lagi. Itu untuk dalam rangka engkau menjadi serupa dengan Kristus. Coba lihat Yesus, penguasaan dirinya luar biasa. Ya, orang pukul dia, ya, ludahin dia, taruh mahkota duri di kepalanya. Dia menahan. Bukan dia tidak bisa melawan. Yesus itu Tuhan. Sekali cek bisa mati semua. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu saya pernah bilang, paling susah menahan diri memang, menguasai diri, sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya, kalau kita mampu melawan, itu susah sekali menahan diri. Kecuali kita memang pihak yang lemah, mau apa boleh buat, kita harus menahan diri. Tapi paling susah menahan diri kalau sesuatu yang mampu kamu kerjakan, mampu kamu lakukan. Itu susah sekali. Yesus mampu nggak mengalahkan pasukan itu? Bisa. Tapi dia tetap menahan diri. Visi dia bukan itu. Tujuan dia bukan itu. Tujuan dia adalah
menyediakan keselamatan buat kita. Oke, yang kelima, saudara-saudara. Tadi penguasaan diri ditambahkan ketekunan supaya setiap saat kita belajar penguasaan diri. Sekarang ketekunan bagaimana? Ternyata ketekunan juga tidak bisa setekun saja. Mesti tambahkan satu lagi kepada ketekunan. Apa itu? Kesalehan. Ya, ketekunan itu adalah juga harus ditambahkan lagi yang namanya kesalehan. Saudara, banyak orang tekun, belum tentu dia saleh. Banyak orang kelihatannya rajin ke gereja, belum tentu dia saleh. Syukur kalau dia saleh. Banyak orang datang ke gereja tidak hidup dalam kesalehan. Ada. Jangan heran kalau saudara ya, di dalam gereja yang dia rajin pelayanan sekalipun, mohon maaf nih, sering kali kita temukan demikian. Rajin pelayanan sekalipun, tetapi hidupnya nggak saleh luar biasa. Ini sering kan terjadi. Karena itu kalau kita sudah tekun, jangan puas dulu. Kau harus lengkapi dengan kesalehan. Saya harus hidup saleh di hadapan Tuhan. Hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup betul-betul beriman dan rohani di hadapan Tuhan. Kesalehan itu datangnya dari hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Tidak cuma tekun saja, tidak cuma rajin saja. Banyak orang rajin belum tentu saleh. Ini jangan sampai kita menggenapi hal ini, saudara. Kemudian, setelah kita sudah hidup saleh, saya ulangi lagi. Saya minta saudara hafal lagi. Tadi yang pertama apa? Iman. Yang ditambahkan kepada iman apa? Apa? Kebajikan. Lalu setelah kebajikan, yang ditambahkan ke kebajikan apa? Pengetahuan. Setelah pengetahuan, yang ditambahkan ke pengetahuan apa? Penguasaan diri. Supaya nggak sombong kalau banyak tahu. Penguasaan diri ditambahkan apa? Ketekunan, bukan kesalehan. Ketekunan, ya, nggak cuma penguasaan diri sesaat. Setelah tekun, ya, jangan cuma tekun saja, harus ditambahkan lagi satu yang namanya kesalehan. Nah, sekarang dari kesalehan ini 2 step lagi kita akan serupa dengan Kristus. Dari kesalehan kita juga harus tambahkan lagi kasih kepada saudara-saudara kita. Dan ini bicara kasih kepada saudara-saudara seiman. Di dalam kitab mana saya nggak tahu, mengasihi semua orang, terutama saudara-saudara seiman lebih dulu. Jadi kasih kepada orang yang saleh itu nggak cukup saya saleh pada diri saya. Itu harus keluar dari cinta kasihku kepada orang lain kan. Dan orang yang saya harus kasih lebih dulu di depan mata saya, itu adalah saudara-saudara seiman saya. Saudara-saudara seanggota tubuh Kristus kan. Ya. Banyak orang saleh hidupnya, saleh. Tapi dia mengasihi, enggak, dia pelit. Dia pelit akan kasihnya. Ya. Dia menutup diri, dia eksklusif hidup untuk dirinya sendiri. Tapi saleh nggak? Saleh, dia berdoa, dia baca firman. Apa artinya kita berdoa tiap hari, baca firman tiap hari, dengar khotbah, ngomongnya firman Tuhan setiap hari. Kalau debat soal firman Tuhan kita malah menang terus gitu ya. Saleh nggak? Nampaknya saleh sekali. Pelayanan luar biasa, nggak usah ngomong lagi. Ke gereja, wah tiap minggu nggak ada bolongnya. Salehnya luar biasa. Tetapi dia nggak mau mengasihi. Maka itu jatuh kepada yang Paulus bilang, ya kamu seperti gong yang gemerincing, canang yang apa itu, yang cuma bunyinya nyaring tapi kosong. Saleh apa artinya kalau engkau nggak mengasihi orang lain? Dan tahap terakhir, apa itu? Iman. Ayo, jangan lupa. Yang kedua, apa? Bajikan, setelah kebajikan, pengetahuan, setelah pengetahuan, penguasaan diri, setelah penguasaan diri, ketekunan, setelah ketekunan, kesalehan, setelah kesalehan, kasih kepada saudara seiman. Step yang ketujuh, terakhir, kasih kepada semua orang. Wah, berarti belum cukup ya Musa mengasihi cuma sebatas saudara seiman. Belum. Amanat firman Tuhan gak bicara kau harus mengasihi cuma saudara-saudara Kristen saja. Gak bisa.
Bahkan Tuhan di dalam Alkitab, kasihi musuhmu, kata Tuhan, betul? Berarti ini bicara apa? Orang di luar saudara seiman kita, semua manusia, siapapun dia, agama apapun dia, latar belakangnya kayak apapun, warna kulitnya, rambutnya, kita nggak perlu bedakan. Kasihi dia. Dia adalah ciptaan Tuhan yang sama kayak kita. Dan ketika kita sudah melakukan 7 langkah ini, coba kita perhatikan ayat 8. Kita baca ayat 8. Ada? Masih terbuka Alkitabnya? Ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Ayat 8. Saya mau lihat ini sebagai ayat yang terakhir. Ini menarik sekali ayat 8. Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kemarin pendeta Robi Chandra bilang begini, kalau kita melakukan sesuatu dan sesuatu yang kita lakukan itu tidak ada outputnya, itu omong kosong. Output itu bicara tentang hasilnya apa, dampaknya apa. Ya, kalau kita berbuat sesuatu tidak ada output, tidak ada hasil, tidak ada dampak, itu omong kosong, nggak ada guna. Lebih baik nggak usah dikerjakan. Ini beliau ini luar biasa. Nah, kalau ketujuh hal itu kita lakukan, tadi itu dari iman sampai kasih kepada semua orang. 7 ini kita lakukan dengan tekun, dengan giat dan setia. Saya mau kasih tahu, outputnya adalah engkau akan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Saya melihat bahasa daripada Petrus, dia memakai bahasa ini saudara-saudara, ya. Dia pakai bahasa berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Artinya apa? Kau akan bertumbuh. Kau akan mencapai pertumbuhan serupa dengan Kristus. Itu maksud dia. Itu outputnya saudara-saudara. Saya mau firman Tuhan ini jadi koreksi buat kita. Nanti setelah kita pulang, coba kita renungkan. Ya, 1, 2, 3, 4 sampai yang 7 itu. Kita udah sampai di mana sih? Saya sudah berapa persen sih di situ? Kenapa sih saya sampai hari ini susah sekali mengenal Tuhan, susah sekali bertumbuh, susah sekali menjadi serupa dengan Kristus? Di mana dari 7 ini yang aku nggak bisa, yang aku belum? Inilah arti daripada bertumbuh secara rohani, menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita harus lewati 7 hal ini untuk menjadi serupa dengan Dia. Saya nggak mau sampai suatu saat kita sudah 70 tahun, bahkan sampai mau masuk kubur, kita sudah mau mati gitu ya, kita belum serupa dengan Tuhan. Satu pun kita belum lakukan. Saya pikir suatu saat mungkin kami di majelis harus merumuskan supaya betul-betul terjadi perubahan dengan gereja kita dari sisi pertumbuhan iman, saudara. Dan langkah-langkah ini harus kita kerjakan. Kemarin saya ikut seminar, saya sendiri terheran-heran dan juga terus rasa diberkati luar biasa. Kadang-kadang kita hamba Tuhan ini, iya ya, kita dengar begitu ya. Kita ingin jemaat kita berubah. Kita ingin gereja kita berubah, kan begitu kan? Itu bukannya keinginan saya. Itu keinginan kita semua kok. Seperti yang dia katakan, Tuhan tidak nanya kok, berapa jemaatmu? 1000 kah? 2000 kah banyak jemaatmu? Tuhan tidak tanya itu nanti. Yang Tuhan tanya, apakah mereka ini sudah serupa dengan Kristus atau belum? Apakah engkau sudah serupa dengan Tuhan atau belum? Itu yang Tuhan tanya nanti. Karena itu walaupun kita sedikit, kita memang mau jadi besar. Kalau memang cuma sedikit, memang kenapa? Yang sedikit ya sudah, tapi yang sedikit harus menjadi serupa dengan Kristus. Itu jauh lebih bermakna. Apa artinya kita punya 1000 jemaat, tapi semuanya tidak ada satu pun yang serupa dengan Tuhan? Ayo, bulan Mei ini adalah bulan titik balik kita. Bagaimana kita harus bertumbuh. Bertumbuh secara iman dan rohani. Mari kita berdoa.